Kalau kita lihat gaya strategi pembangunan ekonomi Pak Prabowo seperti nggak jelas. MBG aja. Pasti Anda proses itu kan, MBG. Tapi kalau Anda lihat lebih detail, itu kebijakan Pak Prabowo berdasarkan fondasi yang disebut, saya dekat-deketin adalah Sumitronomics. Dia udah pernah dengar, bosan kali ya, tapi yang lain belum ya, biar aja. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, pemerataan manfaat pembangunan. Yang ketiga, stabilitas nasional yang dinamis. Itu seperti gampang-gampang susah. Tapi saya lihat kalau salah satu hilang aja, kita langsung goyah ekonominya. Kalau Anda lihat, kita ada pemerataan pembangunan dengan program MBG. Ada pertumbuhan, ada ya waktu itu ya. Tapi ketika pertumbuhan ekonominya melambat di triwulan kedua, ketiga tahun 2025 yang lalu, stabilitasnya kan langsung hilang. Yang tengah waktu pemerataan manfaat pembangunan menjadi seolah-olah tidak terlihat. Jadi 3 elemen ini tidak boleh hilang satu pun ya. Tidak boleh ada yang hilang. Jadi untuk itu apa yang kita lakukan untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita coba sektor fiskal supaya belanjanya bagus, sektor keuangan supaya ekonomi bisa bergerak. Yang kemudian yang ketiga adalah kita perbaiki iklim investasi. Kalau fiskal saya perbaiki, maka pertumbuhan ekonomi bisa tinggi, keuangan saya pastikan uang cukup di sistem, ekonomi bisa jalan, terus iklim investasi yang baik akan menjaga pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang tinggi terus. Jadi itu dengan program MBG dan lain-lain merupakan satu kesatuan yang disebut Sumitronomics. Jadi semuanya didesain dengan bagus. Next. Kita lihat keadaan global. Global kan sebelumnya selalu bilang, dia selalu bilang si itu. Belum siapa? Leo, lupa. Leo selalu bilang di TV, di acara TV-nya, ketidakpastian global mengganggu ekonomi kita dan lain-lain, sehingga kita akan hancur. Padahal kalau kita lihat domestic demand itu kontribusinya ke perekonomian kita itu sekitar 90%. Ada hitung-hitungannya. Jadi kalau saya fokus jalankan yang 9%, kalau yang 10% jatuh pun ekonomi kita masih bisa bagus. Kenapa saya ngomong ini? Karena semua orang selalu bilang prospek kita nggak jelas karena global nggak jelas. Kalau saya bilang prospek kita akan selalu bagus walaupun global ancur-ancuran selama saya jaga domestic demand atau perkiraan domestik. Itu sudah saya buktikan. 5 bulan terakhir ini kan global makin ancur-ancuran kan. Tapi apa yang saya lakukan? Mungkin bisa masuk ke halaman, langsung di halaman berapa? 7. Ini saya hobi, coba yang halaman 7 langsung. 7. Ekonomi kita terganggu karena kebijakan kita salah, fiskalnya lambat belanja, moneternya dicekek juga pada waktu itu, nggak ada di TV kan. Saya suka salah ngomong, biar aja lah. Uang di sistem tidak cukup. Orang lihat bunga dan lain-lain, kalau mereka bilang, kalau LPS selalu bilang, OJK selalu bilang ample liquidity. Media juga ikut ample liquidity, cukup uang di sistem. Tapi kalau kita lihat alat ukur yang betul, kata Milton Friedman, Anda lihat uang beredar dalam bentuk MNO atau base money seperti apa. Itulah yang menunjukkan kebijakan ketat atau longgar. Kalau Anda lihat di situ, sebelum di situ ya, yang hijau adalah laju pertumbuhan uang. Saya sedang ngomong ini, dia rendah tuh. Sebelum
di tahun 2023 sudah mendekati nol pertumbuhannya. Jadi ekonominya diperlambat sengaja. Fiskal nggak sadar, moneter juga nggak sadar. Terus sempat tumbuh sedikit di awal tahun 2025, tapi April, Mei, Juni, Juli, Agustus dinolkan lagi tuh. Melambat lagi ekonominya sampai ke titik masyarakat turun ke jalan. Apa yang saya lakukan? Saya pastikan uang di sistem cukup. Saya pindahkan uang sebanyak 200 triliun rupiah dari BI punya saya, punya pemerintah, dipindahin aja ditaruh di perbankan. Nah, orang bilang, oh itu nggak ada dampaknya, ini. Tapi itu yang membalik arah ekonomi kita. Laju pertumbuhan uang saya buat double digit lagi. Artinya ekonomi kita biarkan tumbuh lagi. Ya betul, ekonominya tumbuh. Jadi nggak benar tuh pernyataan media yang bilang Purbaya gagal. Enggak, kita berhasil mengembalikan arah ekonomi ke tempat yang lebih baik. Akibatnya apa? Anda lihat di gambar yang acak-acak nih. Gambar halaman 8-nya. 8-nya apa yang terjadi? Daya beli masyarakat. Orang kan banyak bilang, kalau nggak tahu yang di media-media finansial sering bilang bahwa nggak ada gunanya nambah uang di sistem karena disbursement loan-nya tinggi gitu. Termasuk Pak Leo sekali bilang gitu kali. Saya nggak tahu. Ya, salah loh. Karena saya tunjukin, nggak apa-apa. Disbursement pasti ada, setiap satu pada disbursement pasti ada. Tapi ketika uangnya banyak, ya disebutnya segini, tapi ya namanya juga besar di sistem. Akibatnya ekonomi yang berjalan, mereka bilang juga nggak ada demand, nggak bisa diciptakan. Saya ciptakan dengan tambah uang tadi, ini adalah indeks kepercayaan konsumen. Tadi jatuh sampai bulan September, kemudian naik sekarang ke level yang tinggi sekali bulan Januari. Ini tertinggi sepanjang berapa tahun terakhir. Artinya masyarakat melihat kondisi ekonomi yang membaik. Itu menggambarkan daya beli masyarakat. Jadi siapa yang bilang demand nggak bisa ditumbuhkan dengan kebijakan? Ini bukti yang nyata. Nanti Pak Leo kalau dengar ekonom yang ngomong gitu lagi, Anda tahu bahwa dia bukan ekonom beneran. Ini bela diri. Ini nggak di sini kan? Santai kan? YouTube. Kalau YouTube boleh nggak? Oh, potong. Kalau lu aja tuh ya. Kalau enggak, Anda nggak tahu bahwa kita memang bisa memperbaiki ekonomi dan ekonomi kita betul-betul cerah. Kalau kita jalankan dengan baik, kalau kebijakan yang kita jalankan benar. Anda pasti pikir ini si Purbaya ngaco ngomongnya. Enggak. Ini buktinya kita balik ini. Set. Supply atau lihat penjualan mobil dan motor udah mulai positif lagi. Setelah bertahun-tahun negatif seperti ini, sekarang udah mulai positif. Itu berarti demand bisa diciptakan. Supply bisa nggak? Ini kalau ini naik otomatis kan produksi juga naik. Ini PMI naik, turun naik, ini naik. Sini waktu saya injek uang turun sedikit Desember naik lagi. Artinya dari di atas 50 sekarang. Artinya industri kita ekspansi. Jadi ini mematahkan semua teori-teori ekonomi yang sering undang Pak Leo bahwa nggak ada gunanya injek uang ke sistem, nggak ada gunanya ngasih kebijakan fiskal karena demand sedang lesu. Justru tugas otoritas fiskal moneter adalah memastikan demand tumbuh dengan instrumen yang ada. Sudah saya buktikan ini balik, ini juga balik nih. Pemakaian BBM naik, nggak bukan balik itu kembali artinya tadi bukan balik. Ini konsumsi BBM seperti ini. Konsumsi listrik mulai naik kencang seperti itu. Jadi memang kita bisa balikan semua. Jadi kita bisa balik ke angka depannya nggak yang halaman 6, halaman 5, slide nomor 5.
kebijakan yang kita buat tadi membuat ekonomi kita yang tadinya meruntuh berbalik arah. Tapi untuk membalikkan arah, saya perlu modal. Saya kasih stimulus ke perekonomian, bukan saya, Pak Prabowo ya. Saya hanya pelaksana aja. Memberi stimulus perekonomian, dampaknya apa ya? Defisit melebar sedikit. Semua yang bilang defisitnya akan tembus 3%, fiskalnya tidak berkesinambungan. Tapi pilihannya adalah gini, kalau ekonomi lagi jatuh, saya biarkan, saya narikin pajak lain, akan jatuh terus ke bawah. Kita bisa jatuh seperti 9798 kalau kebijakannya dirubah. Itu ancaman yang real. Saya korbankan defisit sedikit, tapi tidak melewati 3%. Jadi kita kasih stimulus perekonomian, ekonomi balik tanpa mengorbankan kehati-hatian fiskal. Itu jago banget. Gak ada yang tahu ya. Lu gak bercanda semua ya. Lu ketawa lu. Akibatnya apa? Triwulan keempat ekonominya tumbuh 5,39%. Itu 5,4%. Tahun 2025 ekonominya tumbuh 5,11%. Kita tumbuh di atas 5 dengan signifikan ya. Dan angka ini paling tinggi di G20, lebih tinggi dari Cina.